Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183112700650004 dari Program Studi Sistem Informasi 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer kelas R06. Ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer terdapat 5 soal. Dan soal yang pertama, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan berikan contohnya. Untuk jawabannya, komunikasi data merupakan bagian dari jaringan komputer di mana sebuah jaringan komputer akan bekerja dengan cara mengaplikasikan komunikasi data. Komunikasi data yaitu pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa media transmisi. Proses komunikasi data dalam jaringan adalah proses transmisi data yang berlangsung melalui satu titik ke satu titik atau ke banyak titik. Agar proses komunikasi data dapat berlangsung, maka setiap peralatan komunikasi yang digunakan harus saling terhubung satu sama lain dan menjadi bagian dari sistem komunikasi keseluruhan. Dan contohnya, handphone atau telepon genggam. Handphone atau telepon genggam merupakan alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki beberapa fitur seperti peramban web, aplikasi permainan, kamera, pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon genggam pada umumnya menggunakan gelombang radio. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara point-to-point dengan point-to-multipoint dan gambarkan serta jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Untuk jawaban yang pertama, point-to-point. Point-to-point atau yang sering dikenal dengan PTP atau PPP merupakan salah satu WAN protokol selain HDLC. Point-to-point menggunakan skema dua titik seperti sebutannya point-to-point. Protokol ini digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua device dalam satu jaringan. Dan kelebihan pada point-to-point yang pertama, tidak memerlukan seorang administrator jaringan, dan yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Dan kekurangan pada point-to-point yang pertama, jaringan tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar atau tetap. Yang kedua, tidak ada manajemen jaringan, dan yang ketiga, tingkat keamanan sangat rendah. Selanjutnya, untuk jawaban yang kedua, point-to-multipoint. Point-to-multipoint merupakan koneksi antara beberapa perangkat atau lebih dalam satu lingkup jaringan yang digunakan secara bersama. Maksudnya, satu base station memberikan pelayanan kepada ratusan pelanggan yang berbeda-beda, baik layanan yang menyangkut bandwidth atau layanan lainnya yang telah disediakan. Selanjutnya, kelebihan pada point-to-multipoint. Yang pertama, hemat biaya. Karena hanya dengan satu radio access point, kita sudah bisa menghubungkan banyak radio station sekaligus. Yang kedua, point-to-multipoint dapat diimplementasikan pada jaringan Wi-Fi untuk mengakomodir kebutuhan internet secara langsung ke device end user. Selanjutnya, kekurangan pada point-to-multipoint. Yang pertama, kurang cocok dipakai untuk kebutuhan jarak jauh. Yang kedua, sulit maintenance jika terjadi interferensi di salah satu link karena proses maintenance akan berinfek ke semua station yang terkoneksi ke akses point yang sama. Yang ketiga, throughput yang dihasilkan kurang maksimal karena satu akses point harus menangani banyak radio station sekaligus. Dan yang keempat,
bandwidth yang dialirkan akan terbagi-bagi tergantung banyaknya jumlah radio station yang terkoneksi. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Untuk jawabannya, OSI layers atau lapisan-lapisan OSI merupakan suatu model arsitektur komunikasi komputer yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. OSI layers juga digunakan sebagai model pengembangan standar-standar pada suatu protokol. OSI layers terdiri dari 7 lapisan, dan lapisan yang pertama yaitu application layers. Application layers memfasilitasi beberapa program-program aplikasi untuk dapat mengakses sistem-sistem yang ada pada lingkungan OSI. Lapisan ini berisi fungsi-fungsi yang berguna bagi pendistribusian beberapa aplikasi-aplikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu presentation layers. Presentation layers menentukan format data yang dikirimkan maupun diterima antar aplikasi satu dengan yang lainnya. Lapisan ini menentukan sintaks yang dipergunakan oleh aplikasi untuk melakukan pengiriman data. Contoh dari penerapan lapisan ini yaitu kompresi dan enskripsi data. Selanjutnya, yang ketiga yaitu session layers. Session layers mengatur komunikasi antar aplikasi. Lapisan ini berhak menentukan terjadinya koneksi antar aplikasi dan menghentikan koneksi yang telah terhubung antara aplikasi yang sedang melakukan komunikasi. Selanjutnya, yang keempat, transport layer. Transport layer, lapisan ini menjamin tidak ada data yang error maupun hilang pada saat proses pengiriman suatu data. Lapisan ini juga menjamin penggunaan layanan suatu jaringan dapat berlangsung dengan optimal. Selanjutnya, yang kelima yaitu network layer. Network layer memfasilitasi transfer informasi antar sistem melalui beberapa jaringan komunikasi yang berurutan. Dengan kata lain, lapisan ini berfungsi untuk menentukan alamat tujuan dan memprioritaskan suatu jaringan tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu data link layers. Data link layers berfungsi sebagai error detection atau mendeteksi adanya kesalahan dan flow control. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu physical layers. Physical layers mempunyai 4 karakteristik penting. Yang pertama, mekanis atau berkaitan dengan komponen-komponen fisik yang terhubung dengan media transmisi. Yang kedua, elektris, yaitu berkaitan dengan kecepatan pengiriman data atau transmisi. Yang ketiga, fungsional atau menentukan fungsi-fungsi yang ditampilkan karena adanya hubungan antara sistem dengan media transmisi. Dan yang keempat, yaitu prosedural atau menentukan prosedur untuk pentransmisian suatu data melewati media fisik. Selanjutnya, untuk soal yang keempat, jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Untuk jawaban yang pertama yaitu bandwidth. Bandwidth merupakan suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Bandwidth dapat digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Bandwidth dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentan waktu. Dan selanjutnya, spektrum. Spektrum merupakan rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Spektrum berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang yang dimilikinya, namun memiliki nilai cepat rambat yang sama dapat digolongkan dalam 7 macam spektrum. Yang pertama, gelombang sinar gamma, yang kedua, gelombang sinar X, yang ketiga, gelombang sinar ultraviolet, yang keempat, gelombang sinar tampak atau cahaya, yang kelima, gelombang sinar inframerah,
yang keenam gelombang mikro atau radar, dan yang ketujuh gelombang radio. Selanjutnya untuk soal yang terakhir atau soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Protokol-protokol yang digunakan pada WAN terdapat 7. Yang pertama, ATM atau Asynchronous Transfer Mode adalah standar internasional Telecommunication Union Telecommunication Standard Section atau ITU-T untuk sel relay informasi untuk beberapa layanan seperti voice, video, atau data. Jaringan ATM bersifat connection oriented. Yang kedua, HDLC atau High Level Data Link Control merupakan suatu protokol WAN yang bekerja pada data link layer di mana protokol HDLC berfungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada sinkronus serial. HDLC keluaran ISO-OHM memiliki kelemahan yakni masih bersifat single protokol yang berarti hanya untuk komunikasi pada satu protokol. Sedangkan HDLC keluaran Cisco multiprotokol yaitu di mana dapat melakukan komunikasi data dengan banyak protokol, misalnya IP, IPX, dan lain-lain. Dan protokol ini terdapat pada layer 3 secara simultan. Selanjutnya, yang ketiga, TPP atau point-to-point merupakan protokol pada data link layer yang dapat digunakan untuk komunikasi asinkronus serial maupun sinkronus serial. TPP dapat melakukan autentikasi dan bersifat multiprotokol. Protokol ini merupakan pengembangan dari protokol SLIP atau Serial Line Interface Protocol, yaitu suatu protokol standar yang menggunakan protokol TCP atau IP. Selanjutnya, yang keempat, X.25 merupakan protokol standar yang mendefinisikan hubungan antar sebuah terminal dengan jaringan paket switching. Untuk protokol ini dibuat untuk komunikasi data secara analog, yang berarti proses pengiriman data harus mengikuti algoritma-algoritma yang ada pada protokol X.25. Protokol ini melakukan suatu koneksi dengan membuat suatu sirkuit virtual di mana suatu jalur khusus pada jaringan publik yang dipakai untuk komunikasi data antar protokol X.25. Selanjutnya yang kelima yaitu frame relay, merupakan protokol untuk pengiriman data pada jaringan publik yang merupakan sebuah protokol WAN high performance yang beroperasi pada physical layer dan data link layer dari model referensi OSI. Enkapsulasi paket pada frame relay menggunakan identitas koneksi yang disebut sebagai DLCI, Data Link Connection Identifier, yang mana pembuatan jalur virtual circuit akan ditandai dengan DLCI untuk koneksi antar komputer pelanggan dengan switch atau router sebagai node frame relay. Selanjutnya yang keenam yaitu ISDN atau Integrated Service Digital Network, merupakan suatu layanan digital yang berjalan melalui jaringan telepon. ISDN juga protokol komunikasi data yang dapat membawa paket data baik dalam bentuk teks, gambar, suara, video secara simultan. Protokol ISDN beroperasi pada layer fisikal, data link, dan network. Selanjutnya yang ketujuh, DSL atau Digital Subscriber Line, merupakan teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB sampai dengan 24.000 KB, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Sekian video ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.